pengembala. Camilan makanannya apa ini? Tebu. Ikan tebu ini juga baik untuk gigi, membersihkan kotoran-kotoran di gigi, membersihkan kotoran di mulut. Manisnya tidak efek samping, enggak ada efek samping kepada yang penyakit kencing manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya si pengembala. Alhamdulillah, di siang ini kita masih eksis setia bersama kambing-kambing saya. Ini panas dan kemarau, memang kasihan kambing-kambingnya. Rumputnya kering-kering, masih dipaksa untuk makan. Gimana lagi, karena memang sudah musimnya kemarau, rumputnya enggak tumbuh dengan subur. Baiklah, daripada kita gosipin orang ya, supaya kebersamaan kita berfaedah, kita bicarakan tentang sholat duha. Sholat duha, apa itu sholat duha? Adalah sholat yang dikerjakan di pagi hari, yaitu mulai terbitnya matahari sekitar sepenggal, satu tombak jaraknya dari mulai terbitnya, satu tombak, ukuran tombak, nggak terlalu panjang, itu nggak terlalu tinggi ya, sekitar kalau waktu Indonesia sekitar jam 7, jam 8 segitu sudah, sampai sebelum zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, itu jam waktu sholat duha. Apa sih sholat duha? Adalah sholat yang tujuannya untuk minta rezeki kepada Allah, memohon kelancaran rezeki kepada Allah, rezekinya supaya lancar, dilipat gandakan, dan segala usaha-usahanya diberi kemudahan. Gimana caranya? Yuk ikuti terus. Caranya sholat duha, yang pertama kita harus suci dulu dari hadas kecil, hadas besar, artinya punya wudhu. Kemudian sholat sunnah, niatnya usolli sunnat duha, rakaat ini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Seperti biasa, sunnah membaca doa iftitah, kemudian surah Fatihah. Kalau setelah takbiratul ihram langsung Fatihah, sudah tidak ada kesunatan untuk mengulanginya membaca doa iftitah. Lanjutin saja sudah Fatihah hingga selesai. Kemudian di rakaat pertama langsung membaca surah Asy-Syamsu wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha hingga selesai. Kemudian dilanjutkan seperti biasa, rakaat pertama ruku, i'tidal, sujud, seterusnya. Kemudian bangkit dari sujud yang kedua, melanjutkan rakaat kedua. Seperti biasa, membaca surah Al-Fatihah hingga selesai. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah ini membaca surah Ad-Duha
wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, hingga selesai. Setelah itu dilanjutkan rukun berikutnya seperti biasa, seperti halnya sholat seperti biasa. Ada rukuk, i'tidal, sujud, duduk diantaranya, kemudian sujud lagi, dan tahiyat. Setelah itu diakhiri dengan salam seperti biasa. Kemudian setelah salam, kita sebelum doa ya, wirid-wirid saja dulu. Wirid semoga rezekinya dilancarkan, seperti membaca sholawat dulu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian wiridan untuk rezeki, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Ada lagi wiridan untuk memudahkan rezeki, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razak yassir wa la tu'assir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razak yassir wa la tu'assir, hingga mencapai 33. Semuanya dibaca 33. Dari sholawatnya 33, kemudian ya Fattah ya Razak 33, dan yang terakhir ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razak yassir wa la tu'assir juga 33. Setelah itu doanya seperti biasa. Doanya memohon kepada Allah, ya Allah, ingkana rizki fis sama fa'anzilhu, kalau rezeki saya ada di langit turunkan. Ingkana fil ardi fa'akhrijhu, ingkana ada, jika ada di dalam bumi keluarkan. Ingkana ba'idan faqarribhu, kalau jauh dekatkan ya Allah. Ingkana qalilan fakathirhu, jika sedikit perbanyaklah. Jika ingkana haraman fatahhirhu, kalau rezeki saya haram sucikanlah, dan sebagainya. Sudah lazim dibaca doa-doa ini, terutama para santri biasanya dibiasakan doa-doa ini agar supaya orang tuanya di rumah usahanya lancar untuk bekal yang akan dijadikan biaya untuk para santri-santri putra-putrinya yang ada di pondok pesantren. Inilah keseharian saya ya. Ini bolong bajunya. Sahabatku, kambingnya sudah saya pindahin karena tadi panas. Ini berada di lokasi yang berbeda sudah. Baiklah, dilanjutkan ya, lanjut. Tapi jam, kalau kita mengukur jam untuk sholat duha, jam 7, jam 8, karena beda-beda, tiap harinya beda-beda. Kadang maju, kadang mundur. Sekarang pun jam 6 sudah tinggi matahari. Jadi ukurannya 1 tombak ya, 1 tombak. Sudah masuk waktu duha, tinggi berarti, agak tinggi lah. Ya, kalau ukuran jam kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Setelah sholat langsung berdoa, mohon kepada Allah, dengan dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal ismatuka, dan seterusnya. Intinya di situ memohon kepada Allah seperti yang saya jelaskan tadi. Jika rezekinya ada di dalam bumi, angkatlah. Jika ada di langit, turunkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sedikit, lipat gandakanlah. Jika haram, dibersihkanlah. Yang
istrinya masih satu, langgengkanlah. Saya takut mau bilang tambahkanlah, takut ya, takut di demo sama para wanitanya ya. Walaupun boleh, paling tidak menjadi solusi lain. Yang istrinya masih satu, berkahkanlah dan langgengkanlah hingga mempunyai anak keturunan yang soleh dan solihah, atau solihin solihat. Kalau soleh solehah cuma anak satu, laki-laki dan perempuan. Kalau solihin solihat maka banyak anaknya, yang laki-laki maupun perempuan. Karena baginda Nabi nanti ya itu sangat bangga apabila umatnya banyak. Apabila umatnya banyak itu sangat bangga sekali. Untuk itu ya, kalau kita banyak mempunyai keturunan, sangat dibanggakan oleh baginda Nabi. Dan seterusnya, intinya berdoa seperti itu menurut bahasa masing-masing, nggak harus bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Tuhannya orang Arab, tapi Tuhan kita semua, dan tahu terhadap bahasa-bahasa makhluknya, bahasa orang Jepang, bahasanya orang Singapura, bahasa orang Betawi, Maluku, bahasanya orang Madura, semua tahu. Walaupun nggak di bahasa Arab kan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, Allah maha tahu dan maha mendengar. Jadi semua apa yang kita hajatkan, pintalah kepada Allah. Karena Allah suka apabila selalu dimintakan permohonan. Beda dengan manusia, beda dengan makhluk. Kalau makhluk sering dimintai sesuatu malah marah. Kok itu minta-minta ke saya terus, marah malah. Tapi kalau Allah bangga kepada hambanya yang suka merintih memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah doa kambingnya ditutup dengan sholawat kepada Nabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mau ngapain ini si anak kambingnya ini? Baju saya mau digigit. Permen apa? Ih. Baiklah sahabatku, di hari ini semoga berkah dan manfaat. Sebelum ditutup, saya mau mandi dulu biar enggak bau kambing ya. Saya mau mandi dulu. Yuk go mandi dulu. Mandi dulu. Ini sabunnya. Sahabatku punya ndak sabun seperti ini? Gimana caranya kalau pengen punya sabun seperti ini? Berikut saya kasih tutorialnya ya. Sahabatku punya sabun dulu yang seperti biasa warnanya, kemudian pakai sampai tipis, kemudian beli lagi yang tipis itu tempelkan kepada yang tebal yang baru, sehingga berbentuklah model seperti ini. Ini yang tipis, ini yang baru. Mudah kan? Ini sudah menjadi sabun merah putih, bendera negara Republik Indonesia, negara kita. Mudah kan? Baiklah, kita akhiri dulu perjumpaan kita. Saya nggak mandi di sini. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mandi di kamar mandi.